Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah, nggak pada sehat. Ya, berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Suaranya orang-orang kecil. Ini orang-orang kecil kalau bersuara kayak gini, kalau menganalisa itu kayak gini gitu. Enggak, orang kecil itu enggak sekolah. Orang kecil itu sekolahnya di lapangan. Dapat ilmunya itu di lapangan, biasanya kayak gitu. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan ini ada video yang seliweran ini di TikTok ini. Aduh, 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 aduh. Saya akan mereaksi ini ya, video ini. Kita reaksi, kita analisa videonya Roy Suryo. Roy Suryo. Cuing. Ini Roy Suryo ini belum ditetapkan tersangka ya. Nggak tahu kok Polda Metro Jaya ini seperti apa kerjanya. Oke, kita ini ya, kita lihat dulu videonya, cuing. Nah, SMA-nya di mana? Ini yang menarik ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan, dan kami setuju. Kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu, karena konon disebut-sebut Gibran itu sempat bersekolah ya, SD-nya dia memang di SDN 16 di Mangkubumen Kidul di Solo. SMP-nya disebut-sebut SMP 1 Surakarta. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangdlur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangdlur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Ya, tadi videonya sudah kita saksikan bersama ya, videonya. Gimana rasanya nonton video itu tersebut? Gimana rasanya nonton video tersebut? Videonya Roy Suryo. yang Roy Suryo. Ini ada dari video tersebut ada beberapa yang saya cermati ya. Yang pertama Roy Suryo mengatakan bahwa yang saya cermati itu bagian SMA-nya ya, SMA-nya. Kalau SD, SMP udah kita lewat. Jadi dalam hal ini Roy Suryo setelah mungkin puas membuat gaduh dengan objek ijazahnya Jokowi, sekarang membuat tema baru gitu, akan membuat gaduh, kayaknya sih kayak gitu, akan membuat kegaduhan di negeri ini dengan tema baru, objeknya ijazah SMA-nya anaknya Jokowi, yaitu Mas Gibran. Kayaknya seperti itu. Ini ciri-ciri orang yang banyak dosanya.
Aduh aduh aduh. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena dia, selalu membuat gaduh, di negeri ini. Eee, Skalanya negeri loh, bukan skalanya itu daerah atau skalanya desa, ini skalanya nasional ini, bukan bukan sembarang ini kan. Jadi katanya menurut Rosuryo itu, tadi kan mengatakan ada satu sumber yang mengatakan bahwa Gibran ini sekolahnya di sekolah Santo Yosep, Solo, Surakarta gitu kan. Saya cari-cari sumber itu kalau dari segi namanya itu kan sudah ini sekali ya, sekolah Santo Yosep gitu. Ini sekolah Katolik ternyata gitu. Kalau ndak salah, mungkin yang dimaksud dari satu sumber-sumbernya itu adalah karya tulisnya Bambang Tri. Ya itu buku undercovernya Bambang Tri kalau ndak salah itu sumbernya dari situ. Sekarang Bambang Tri gimana keadaannya? Ada yang tahu silakan komen. Bambang Tri keadaannya mengenaskan, ya Allah, kasihan banget itu. Nggak tahu dia jadi korbannya siapa itu, jadi korbannya Bambang Tri ini. Bambang Tri ini eh, udah masuk penjara, dicerai sama istrinya kawin lagi, pulang nggak punya apa-apa. Nah, kemarin minta-minta donasi, gitu kan, menggalang donasi gitu. Ini menunjukkan dia sudah tidak punya uang. Artinya kalau dulu misalnya dia bisa mencetak buku, kan pasti ada yang membackup itu. Ada yang backup percetakan buku tersebut gitu. Nah, karena mungkin sekarang buku itu sudah tidak laku, artinya sudah tidak mendapatkan honorarium dari tidak dapatkan royalti dari penjualan buku tersebut. Mungkin seperti ini, mungkin ya, tidak apa-apa lah. Ini hanya analisa saja, analisa gitu. Kemungkinan Roy Suryo ini dia ngambil rujukannya itu ke bukunya Bambang Tri. Ya sama-sama koplaknya lah. Ya makanya hasilnya juga ya, hasil karya yang koplak. Aduh, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi ini ada beberapa kemungkinan ya, kenapa diarahkan ke sekolah Kristen gitu kan, sekolah Katolik. Jadi ingin ini kelompok ini, Rosuryo, Dr. Tifa, Rismon, dan Bambang Trini, dia itu ingin menempelkan image-nya kepada Gibran itu adalah orang Katolik gitu, orang orang yang ya agama Islamnya itu perlu diperselisihkan lagi gitu. Ini kan satu hal yang ada kemungkinan ke situ ya analisa saya ini. Ada kemungkinan ke situ. Kenapa kok harus bawa-bawa sekolah Santo Yosep yang secara nama saja di situ adalah merupakan sekolah Katolik. Ini ada kemungkinan ingin membranding orang-orang ini bahwa Gibran ini orang yang dalam beragama itu tidak jelas gitu kan. Katanya Islam tapi sekolahnya di sekolah Katolik gitu kan. Ini kan sentimennya ini sekali, kuat sekali. Jadi kalau di branding seperti ini kan, karena biasanya kalau dengan hal-hal yang berbau agama itu biasanya sentimennya itu kuat sekali biasanya gitu. Sehingga orang-orang kan berpikiran, wah berarti Gibran ini bukan orang Islam gitu kan. Berarti Gibran ini bukan orang Islam. Ngapain pilih Gibran? Orang-orang Muslim nanti seperti itu. Gitu. Karena kenapa di branding seperti itu? Karena mayoritas pemilih Muslim itu di Indonesia itu pemilihnya Muslim. Itu kemungkinan arahnya ke situ. Tapi apes muncul kepala sekolahnya. Weh,
Hei, kepala sekolahnya muncul, kemudian memberikan klarifikasi bahwa Gibran tidak pernah sekolah di sekolah Santo Yosef. Aduh, 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 aduh. Ya, ini ya orang-orang ini kan eh, kalau menurut saya saya kembali ke ini ya Bambang Tri. Bambang Tri sekarang keadaannya itu kan mengenaskan banget gitu. Nah, mungkin sudah tidak punya uang dia. Karena pernah lihat ininya ndak? Saya lupa ini mau apa namanya menyertakan videonya waktu dibaptis, waktu disumpah oleh Gus Nur, disumpah oleh Nur Sugi itu di podcastnya kalau tidak salah itu kan demi Allah kemudian dia siap dilaknat apanya keluarga dirinya dan keluarganya diazab dan seterusnya. Ya mungkin dia udah termakan sumpahnya. Kayaknya sih kayak gitu. Artinya kalau itu benar bahwa itu adalah termakan sumpahnya dia. Sumpah itu tidak main-main. Bahkan Nabi pun itu tidak sembarangan menyumpah orang ini. Dalam sumpah-sumpah seperti ini Gus Nurnya ya orang bodoh, dia bukan orang alim, kemudian dia jadi penceramah, jadi pendakwah. Ya akhirnya apa? Akhirnya ngawur semua itu. Penyampaiannya ngawur, cara penyampaiannya ngawur, nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya, gitu kan. Nah, kemudian hal-hal yang kayak tadi itu ngawur itu. Itu orang sumpah mubahalah, sumpah melaknat, itu kan bukan sembarangan, karena sumpah itu kan satu doa. Sumpah laknat itu, sumpah li'an itu satu doa, gitu kan. Satu doa, ya untuk dia, untuk orang yang disumpahi atau untuk dia gitu. Kalau orang yang disumpahi ternyata tidak sesuai dengan isi sumpah itu, maka sumpah itu akan berbalik, laknat itu akan berbalik kepada orang yang mengucapkan sumpah itu. Makanya kayak dia akan seumur hidup itu hidupnya mungkin sudah termakan sumpahnya gitu. Dia akan tersengsara terus gitu. Itu ke Bambang Tri. Kembali ke ini, ke siapa? Ke Kang Roy Suryo ini, si Roy ini. Ya, muncul setelah itu kan muncul kepala sekolahnya setelah Roy Suryo itu membuat pernyataan seperti itu, kepala sekolahnya muncul katanya saya siap dijadikan saksi, dimintai keterangan itu kan demi bangsa dan negara gitu. Nah, tapi meskipun begitu, saya yakin Roy Suryo itu akan cari jalan lain itu, akan cari celah yang lain untuk membranding apa namanya untuk menjatuhkan nama baiknya Gibran. Saya yakin itu nggak akan berhenti sampai di situ. Pasti nanti dia akan membuat-buat satu apa gitulah. Nah, kemudian nanti dia akan publikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya sampai dia itu nanti ditahan polisi gitu. Kok sampai sekarang kenapa ya ndak ditahan-tahan itu? Ya, ini kan analisa ya, analisa saja. Analisa itu bisa benar, bisa salah, nggak apa-apa. Analisa saya gitu kan, polisi itu sedang menyiapkan semuanya. Karena ini kan yang terlibat di dalamnya itu kan banyak banget gitu kan. Banyak sekali dan polisi ini mungkin sedang menyiapkan semuanya menurut analisa saya. Dan kemungkinan polisi ini menyiapkan bagaimana caranya supaya Roy Suryo itu nanti begitu tersangka dia bisa ditahan gitu. Karena kalau dalam undang-undang tersangka itu tidak bisa ditahan kalau ancaman hukumannya itu hanya di bawah 5 tahun gitu. Tidak bisa ditahan. Dan bisa ditahan nanti kalau ancamannya ya lah, bukan vonisnya. Kalau ancamannya 5 tahun nanti vonisnya kan bisa bervariasi. Bisa lebih atau bisa berkurang gitu. Tapi di dalam ancaman undang-undangnya itu, ancaman pidananya itu terancam hukuman 5 tahun minimalnya baru dia bisa ditahan. Mungkin seperti itu.
Jadi dibiarin dulu sama polisi gitu. Semakin dia banyak ngoceh ke sana kemari, semakin banyak perkara yang menjerat diri sehingga nanti hukumannya itu bisa maksimal gitu. Nah, ketika nanti dijadikan tersangka dengan pasal yang ancaman hukumannya itu sampai 5 tahun penjara atau lebih, maka dia bisa langsung ditahan gitu. Mungkin seperti itu sih mungkin. Ini kan analisa lah, enggak apa-apa. Bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Jangan langsung memvonis bahwa ini begini, enggak. Analisa saja. Dan ini analisanya orang bodoh, orang dari sekolah ya kayak gitu. Jadi sederhana banget cara berpikirnya itu. Nggak bertele-tele gitu kayak orang-orang sekolah. Oke. Jadi ini saja ya. Jadi Raul Suryo ini seandainya dia diberikan sampai hari kiamat gitu kan. Diberikan umur sampai hari kiamat, mungkin dia akan perilakunya itu akan seperti itu terus gitu. Mungkin dia itu satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditakdir untuk selalu membuat gaduh di negeri di negeri ini gitu kan. Eh, Ibarat kalau dalam film itu kan harus ada ini ya, harus ada aktor-aktornya, ada aktor protagonisnya, ada aktor antagonisnya. Ini Rosuryo inilah yang diciptakan oleh sutradaranya menjadi aktor antagonis gitu. Ya aktor antagonis biasanya endingnya itu ya ini apa namanya masuk neraka. Tapi enggak ya, enggak. Banyak aktor antagonis yang pada akhirnya kemudian dia bertobat juga kan banyak gitu kan. Sayyidina Umar kan aktor antagonis juga dulu. Tapi kan kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian doanya dikabulkan, jadilah pengikutnya Nabi yang setia, jadi sahabat Nabi gitu. Kemudian lagi apa lagi itu, dan seterusnya lah. Ya karena iya kembali ke Rasulullah dengan pengikut-pengikutnya ya, karena Rasulullah dan pengikut-pengikutnya dan orang yang mempercayai dia itu akal sehatnya udah hilang pada. Iya, sudah nggak bisa berpikir sehat lagi. Pokoknya apa yang diomongin Rosuryo bahwa eh, misalnya ijazahnya Jokowi palsu, pengikutnya pasti percaya. Oh iya, ijazahnya Jokowi palsu gitu. Kemudian ijazahnya Gibran palsu, pengikutnya pasti percaya, pasti itu pasti percaya. Oh iya, ijazahnya Gibran palsu. Nanti Jan Etes itu cucunya Pak Jokowi, anaknya Gibran. Nanti apa namanya? Rosuryo mengamati lagi, kan sudah jadi kakek-kakek nanti itu Rosuryo. Ijazahnya Jan Etes palsu, nanti pengikutnya itu percaya gitu. Nanti Kaisang, misalnya Kaisang mau jadi ini, jadi wakil presiden, nanti Rosuryo mengatakan ijazahnya Kaisang palsu, pengikutnya percaya lagi gitu. Iya, memang karena kualitas otaknya itu mereknya sama, jadi itu. Jadi dulu waktu pembagian otak itu ya, orang-orang ini dia ngambil otak yang mereknya sama, mereknya sama. Jadi dalam mengolah mengolah berpikirnya itu ya modelnya mirip-mirip gitu karena satu merek gitu. Oke, ya sekian saja ya. Ya mudah-mudahan ya orang-orang seperti ini diberi hidayah gitu ya. Kalau Anda diberi hidayah ya Allah ya tinggal ditendang aja ke tengah laut biar mereka itu hidup bersamanya Nyerok Kidul di pantai laut selatan sana biar jadi mitos. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan negeri ini tetap dijadikan negeri yang utuh dengan segala dinamikanya, segala kegaduhannya. Kemudian dijadikan negeri yang lebih maju, memunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah gitu kan, yang soleh ataupun solehah ya para pemangku kepentingan di sana
Kemudian semoga dijauhkan dari orang-orang yang hendak membuat gaduh, membuat kekacauan di negeri ini. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.